Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lalatul Umiyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 877309847. Di sini saya akan melakukan praktikum terhadap beberapa bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk praktikum saya kali ini adalah yang pertama, kertas coklat yang saya akan gunakan untuk menguji menguji kandungan lemak. Di sini sudah saya berikan beberapa label. Kemudian selanjutnya saya juga menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama ada nasi kering, wortel, santan, minyak, air, margarin, seledri, kacang tanah yang sudah saya tumbuk, kemiri yang sudah saya tumbuk, kemudian susu, kemudian pepaya, dan yang terakhir adalah biji jagung yang sudah saya tumbuk. Dan juga saya menggunakan senter untuk melihat apakah kertas ini meninggalkan bercak setelah saya usapkan beberapa bahan yang sudah saya sediakan. Dan yang terakhir saya juga membutuhkan tentunya label pengamatan yang sudah saya siapkan. Oke, di sini yang pertama saya akan menguji dulu antara air dan juga minyak dengan menggunakan kertas ini. Saya akan mengoleskan air, setelah itu minyak. Dari sini saya bisa mengetahui apakah air dan minyak ini mengandung lemak. Nah, kita akan tunggu beberapa menit sampai dia kering. Kita akan tunggu dulu apakah kedua ini meninggalkan bercak di atas kertasnya. Nah, sambil menunggu dua label ini, saya akan mengoleskan beberapa bahan makanan. Yang pertama adalah margarin, yang kedua pepaya. Saya akan oleskan sekitar 10 kali. Kemudian kacang tanah, selanjutnya adalah susu, selanjutnya adalah kemiri, selanjutnya adalah santan, selanjutnya adalah biji jagung kering, selanjutnya adalah seledri, selanjutnya adalah wortel, selanjutnya adalah nasi kering, nah, sudah saya oleskan beberapa bahan makanan. Sekarang saya akan menunggu beberapa menit sampai hasilnya bisa terlihat. Kita bisa lihat dulu minyak dan air saya sudah kering. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa minyak meninggalkan bekas atau bercaknya ketika kita berikan senter. Nah, tanpa senter pun kita bisa terlihat jika di atas kertas coklat saya ini meninggalkan bekas seperti ini dan tidak bisa hilang walaupun kering. Kemudian air tidak meninggalkan bekas sama sekali. Itu artinya air dan minyak berbeda bahannya. Minyak mengandung banyak lemak, sedangkan air tidak. Nah, dari dua ini saya bisa juga membuat penelitian di sini di beberapa bahan makanan yang sudah saya sediakan. Saya kira sudah kering di sini.
10 menit berlalu. Sekarang saya akan melihatkan ke kalian semuanya satu persatu bahan yang sudah saya coba oleskan di atas kertas. Yang pertama wortel. Kita lihat tidak ada berkas sama sekali. Tidak ada. Jadi dia tidak mengandung lemak. Yang kedua seledri. Tidak mengandung bercak juga atau tidak ada bekas, jadi tidak ada lemak. Kemudian ada biji jagung, tidak juga mengandung lemak karena tidak ada bekas. Kemudian santan, di sini sangat banyak meninggalkan bekas atau bercaknya, kita bisa lihat. Nah, bisa bedakan. Kemudian di sini ada kemiri, teman-teman. Nah, sangat terlihat ada bercak atau bekasnya. Kemudian di sini yang selanjutnya ada susu. Ini saya juga melihat ada bekasnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita melihat kacang tanah. Ada ya, teman-teman, ternyata. Nah, walaupun cuma sedikit dibanding kemiri dan juga susu. Selanjutnya adalah pepaya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman, tidak ada bekas sama sekali. Itu artinya tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir di sini ada margarin. Nah, kita bisa lihat banyak bekasnya. Nah, ini termasuk mengandung lemak. Jadi teman-teman, saya bisa menyimpulkan beberapa bahan yang sudah saya sediakan. 5 bahan mengandung lemak dan 5 bahan tidak mengandung lemak. Yang pertama, sini saya bisa mengelompokkan bahan yang mengandung lemak. Yang pertama yaitu margarin. Yang kedua adalah kacang tanah. Tidak begitu terlihat, teman-teman, karena kandungannya lemaknya sedikit kemungkinan. Yang kedua adalah susu, kemudian kemiri, dan yang terakhir adalah santan. Kemudian 5 benda yang tidak mengandung lemak. Di sini ada 1 pepaya, 2 biji jagung, 3 seledri, dan yang terakhir wortel. Jadi di sini saya mendapatkan 2 kesimpulan, yaitu 5 bahan mengandung lemak dan 5 bahan tidak mengandung lemak. Cukup sekian praktikum dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.